Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak di sesi keempat dengan tema manajemen proyek perangkat lunak. Oke, tentang konsep manajemen proyek yaitu ada deliverable, artinya adalah item yang diserahkan kepada klien untuk manajemen dan diperiksa dan disetujui dan harus diproduksi untuk menyelesaikan suatu proyek atau bagian dari proyek. Selanjutnya, mengenai konsep manajemen proyek juga ada Project Portfolio Management atau PPM. Nah, artinya adalah himpunan praktek bisnis untuk mengelola proyek-proyek sebagai portofolio strategis. Oke, selanjutnya ada istilah business case, artinya mengidentifikasi peluang, masalah atau kebutuhan dan capaian bisnis yang diinginkan dari proyeknya. Untuk konsep manajemen proyek, ini ada jalur tentang project portfolio management. Nah, di sini ada gambar ya, alur, berarti kita baca dari atas, memetakan proyek yang diusulkan ke strategi organisasi. Selanjutnya, langsung menilai value yang dibawa proyek yang diusulkan tersebut kepada perusahaan. Nah, setelah itu, lakukan penilaian kompleksitas dari proyek yang diusulkan. Nah, selanjutnya prioritaskan proposal proyek untuk pemilihan proyeknya. Nah, di sini ada perbedaan antara operasi dan proyek. Operasi itu adalah bisnis seperti biasa, sedangkan proyek adalah cangkupan, deliverable, dan hasil yang didefinisikan dengan jelas. Lalu jangka waktu dan jadwal yang diperkirakan tinggi tingkat ketidakpastiannya. Kayak untuk jangka waktu ini, untuk proyek berarti butuh waktu yang tidak kita pastikan untuk jadwalnya. Jadi kita harus membuat sebuah tabel atau penjadwalan yang pasti. Nah, selanjutnya yang ketiga ada anggaran yang diperkirakan juga tinggi ketidakpastiannya. Jadi anggaran juga tidak pasti. Selanjutnya ada kebutuhan interaksi yang luas di antara peserta. Lalu tugas yang mungkin bersaing atau konflik dengan kegiatan usaha lain. Nah, selanjutnya beresiko tetapi dengan potensi keuntungan atau manfaat yang tinggi. Oke, selanjutnya ini ada 3 pembatas keberhasilan proyek, ada lingkup, biaya, dan waktu. Nah, ketiga komponen ini harus kita lakukan dengan baik sesuai dengan keberhasilan proyeknya. Nah, jadi kalau ketiga komponen ini sudah dilakukan, berarti kita sudah proyeknya sukses. Nah, selanjutnya ada rayapan lingkup atau scope creep. Nah, ini adalah pertumbuhan proyek, yaitu penumpukan perubahan kecil yang dengan sendirinya dapat tangani tetapi secara agregat signifikan. Nah, lalu berkontribusi terlampaunya budget, deadline, dan sumber daya. Pendekatan project management standar mengurangi scope creep-nya. Selanjutnya ada perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran proyek. Yang pertama ada proyek business case, artinya mengidentifikasi peluang, masalah, atau kebutuhan, dan capaian bisnis yang diinginkan dari proyek. Nah, selanjutnya ada istilah statement of work atau SOW, sebuah pernyataan definitif yang mendefinisikan rencana proyek, tetapi tidak menawarkan pilihan atau alternatif dalam lingkupnya. Setelah rencana proyek di SOW ditinjau, dibuat keputusan lanjut atau tidak. Artinya go atau no to go. Nah, selanjutnya ada keputusan go atau no to go. Artinya keputusan resmi yang dibuat oleh PM atau sponsor dan eksekutif dan pemangku kepentingan atau stakeholder yang berkaitan. Oke, ini ada tahapan dan aktivitas kunci manajemen proyek. Yang pertama ada business case and show. Nah, selanjutnya lakukan project plan review using PPM. Nah, ini melakukan review project plan-nya. Nah, di sini langsung melakukan
melakukan keputusan apakah manajemen proyek ini dilanjut atau tidak. Ini decision-nya di sini. Jadi ini tahap pertama, tahap kedua. Oke, kalau sudah, dilakukan decision, selanjutnya project inisiasi dan melakukan risk management planning. Nah, ini kita lakukan sebuah manajemen plan, apa-apa saja yang akan kita buat dari awal sampai akhir. Selanjutnya, tahapan keempat ada project execution, tracking, dan kontrol. Nah, di sini adalah proses pembuatan proyeknya. Nah, proses pembuatan proyek ini harus sesuai dari tahapan ketiga, kedua, dan pertama. Nah, selanjutnya yang kelima, jika proyeknya sudah dilakukan dan melakukan tracking dan kontrol, lalu proyek itu kita dibuat sebuah evaluasi dan lesson learning, ya, project closure-nya seperti apa, ya. Oke. Nah, di sini ada work breakdown structure atau WBS. Ini mengidentifikasi semua pekerjaan atau kegiatan yang diperlukan, jadwal kerja dan siapa yang akan melakukan pekerjaan. Nah, selanjutnya ada istilah milestone, artinya digunakan untuk mengelola kegiatan kerja proyek, lalu memonitor hasilnya, dan melaporkan status penting kepada proyek stakeholder. Selanjutnya ada istilah crowdfunding, artinya penggalangan dana untuk proyek dari masyarakat atau orang-orang melalui web. Nah, di sini contoh dari alur project management plan-nya. Nah, di sini ada activity list atau work breakdown structure-nya. Nah, di sini ada proyek identifikasi dan seleksi. Nah, ini adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang project management plan-nya. Nah, lalu ada proyek initiation and planning-nya, misalnya melakukan forming project initiation team, lalu mendevelop atau melakukan plan melalui proyek yang diulangi. Dari proyek yang akan kita buat itu, apakah berdasarkan studi atau berdasarkan proyek yang akan kita buat. Nah, ini yang planning ini kita harus dianalisis satu persatu. Selanjutnya ada analisis, desain, implementasi, dan maintenance. Kayak dibacanya dari kiri ke kanan ya alurnya. Jadi analisis itu berarti melakukan sebuah sistem requirement-nya, misalnya kebutuhan dari sistemnya apa aja, nah itu kita analisis. Lalu ada tahapan desain. Nah, desain ini adalah proses membuat modeling atau diagram, misalnya untuk proses strukturalnya, lalu sistem interface misalnya akan membuat sebuah web design. Nah, web itu desainnya seperti apa? User interface berarti antar muka dari user ke sistemnya seperti apa. Nah, selanjutnya ada form dan report design. Nah, ini dibuat desainnya semua sampai coding desainnya, ya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah melakukan proses desain, lakukan implementasi. Implementasi sesuai dengan alur desain sebelumnya. Nah, misalnya di implementasi ini, misalnya proses error-nya, proses pengkodingannya, lalu ada proses testing, proses install, lalu ada proses feedback-nya. Feedback antara user manual dan dokumentasi. Nah, di sini banyak tahapan untuk implementasi. Selanjutnya ada tahapan maintenance, artinya kita me-maintenance hasil yang sudah dibuat di implementasinya. Misalnya ada monitoring system atau kita cek apakah ada kesalahan di aplikasi sebelumnya, gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada gambar juga ya, work breakdown strukturnya. Kayak ini ada project management, meliputi ini project timeline, time development, project charter, project plan. Nah, ini ya di bagian project management. Lalu ada assessment. Nah, assessment ini yang ini ya, melakukan approval legal,
Oke, lalu wind power visibility. Nah, selanjutnya ada construction. Nah, ini untuk membuat sebuah install ya, constructor selection-nya. Selanjutnya ada operation. Nah, di sini hiring maintenance-nya. Maintenance itu monitoring dan data analisis. Oke, kalau kita buat sebuah struktur bagan ya, timeline, berarti ini project plan untuk di bulan Mei sampai Desember. Nah, ini misalnya kalau kita buat gambar seperti ini berarti di tanggal 10 Mei ini melakukan bisnis objek. Nah, kalau sudah lakukan di bulan selanjutnya, misalnya di sini ya, secure budget dan resource, berarti sumber daya dan keuangannya dilakukan di bulan setelahnya. Nah, ini sampai lakukan sign off and close, berarti di akhir tahun langsung bagian sertifikasi ya. Jadi di testing itu berarti dari testing ini kayak ini ya, testing ini melewati 6 bulan, 6 bulan udah bisa testing dari sistem yang sudah dibuatnya. Ya, kita lihat di sini, ini adalah batas, standar waktu yang akan kita buat ya. Jadi dari dokumentasi ini 1 bulan, ya untuk adjustment-nya segini ya. Oke. Oke, selanjutnya ada responsibility matrix. Ini menunjukkan siapa yang menjadi penanggung jawab utama dan siapa penanggung jawab dukungan untuk kegiatan yang tercantum dalam WBS. Oke, selanjutnya ada istilah Gantt chart, artinya grafik bar yang menunjukkan waktu dari jadwal proyek. Nah, ini merupakan contoh Gantt chart-nya, seperti ini ya. Oke, lalu untuk responsibility matrix seperti ini. Oke, responsibility. Nah, ini kan responsibility dari beberapa pihak ya, ini ada 6 user ya. Jadi, untuk scope statement-nya sudah apakah sudah direspon? Iya, gitu ya. Lalu untuk kliennya dari segi budgetnya apakah sudah direspon, lalu quality-nya, lalu untuk perubahannya ya. Nah, ini. Lalu ada perubahan dari manajemen prosedural-nya. Nah, ini untuk masing-masing user sudah melakukan responsibility di setiap elemen ini, gitu ya. Nah, jadi dibuat nih tabelnya. Nah, kalau sudah ada role report matriksnya. Nah, ini adalah fokus on timing report ya. Nah, ini misalnya ada 5 nih, ada 5 dari CEO sampai media, ya namanya ini, ya. Oke, selanjutnya on demand ini adalah yang dilakukannya apa aja nih, sampai saat ini. Lalu di per minggunya dia sudah melakukan apa. Misalnya untuk owner dia sudah melakukan status report, berarti di bulanannya dia tidak ada. Nah, ini juga sama sampai risk manager-nya. Jadi dibuat sesuai dengan people yang melakukan reporting-nya. Ya, jadi dibuat dokumentasinya dari responsibility matrix sampai ini. Nah, ini ada contoh Gantt chart. Oke, ini dari bulan Agustus sampai November. Kayak yang warna hijau itu market team, yang warna biru itu planning team, yang warna merah development team. Nah, berarti development team kerjanya dari bulan September akhir. Jadi menunggu planning team dulu ya sampai market team-nya. Jadi ini masing-masing user ini bekerja sesuai dengan timeline-nya. Jika sudah sesuai maka lakukan
tugasnya, misalnya untuk market team. Jadi untuk market team ini melakukan market research sampai define spesifikasi. Nah, selanjutnya ini milestone pertama nih sudah dilakukan. Nah, selanjutnya planning team melakukan arsitektur overall sampai project planning. Nah, project planning berarti dari bulan September tanggal 13 sampai Oktober. Nah, kalau sudah planning team, development team melakukan juga desain. Desain sampai software development, ya. Nah, kalau sudah berarti test plan dicek lagi sama planning team-nya. Nah, kalau sudah, development team-nya melakukan lagi sampai user documentation, ya. Oke, ini contoh lebih detailnya dari Gantt chart ini, ya. Oke, ada di sini ya task name-nya sampai owner check, berarti dari nomor 2 sampai nomor 22 sampai disesuaikan dengan batas, tanggalnya, dia November ya, berarti ini harus sesuai November, tanggal 1 November. Berarti ini sudah sesuai nih, ya. Oke, ini juga sama dari proses analisis sampai testing. Ini juga ada nama-namanya, kalau sudah 100% berarti melakukan apa nih, misalnya on-site meeting. On-site meeting dari misalnya ini 4 hari, selanjutnya ada on-site ada diskusi lagi dengan stakeholder-nya sampai dokumentasi. Nah ini, orang-orang yang melakukan, project planning-nya, ya sampai ke testing. Testing komplit berarti ini sudah selesai. Gitu ya. Oke, ini ada istilah baseline atau master plan, rencana proyek yang diterima dan akan diselesaikan. Oke, berubah hanya melalui proses kontrol perubahan resmi, lalu ada variance, yaitu sebuah perubahan terhadap baseline. Oke, ini misalnya jika kasus bisnis diterima, dokumen apa yang disiapkan? Lalu kegiatan apa yang dilakukan untuk mengelola usaha kerja proyek, memonitor hasil, dan melaporkan status kepada stakeholder? Nah, ini ada pertanyaannya ya. Jenis bar chart apa yang ditujukan dari waktu jadwal proyek? Nah, ini ya. Oke, ini untuk jawabannya ada monitor kendali dan penutupan proyek. Oke, kendali perubahan terpadu, jadi proses yang membantu pengelolaan gangguan akibat perubahan yang diminta, dan tindakan korektif di seluruh siklus hidup proyek. Nah, yang perlu disimpan adalah permintaan perubahan setuju atau ditolak, update terhadap rencana atau cakupan proyek, tindakan korektif atau preventif yang disetujui, selanjutnya perbaikan cacat yang disetujui atau divalidasi. Nah, ini ya. Ada istilah lagi critical path, misalnya jalur terpanjang dari tugas-tugas di sepanjang proyek. Lalu ada critical task, tugas atau aktivitas pada critical path yang harus dituntaskan sesuai jadwal agar proyek selesai tepat waktu. Lalu ada non-critical task, artinya tugas atau aktivitas tidak pada critical path-nya, tapi dapat kritis jika ditunda cukup lama. Oke, ini ada kendali proyeknya. Ya, ada scope control sampai schedule control-nya. Oke, ini untuk kendali proyek untuk semuanya. Jadi untuk memonitoring proyek dan managing faktor. Nah, seperti ini untuk kendali proyek digunakan untuk mengidentifikasi kapan perlu mendeklarasikan kegagalan dari proyek berjalan dan menghentikannya. Lalu ada sunk cost, yaitu uang yang sudah dibelanjakan pada proyek. Nah, lalu ada penutupan proyek dan post-mortem, artinya proyek closure tidak selalu menunjukkan proyek tuntas. Nah, oke, sekian untuk materi di sesi keempat ini. Silakan jika ada pertanyaan,
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.